Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas artikelnya Pintar Saham, yaitu judulnya saham yang jumlah investornya kurang dari 1.000 orang. Artinya saham ini sangat atau tidak liquid karena eh, buyer dan sellernya itu cuma kurang dari 1.000 orang per hari ya. Nah ini saham tidur boleh dibilang, tetapi kalau saham tidur kita beli dengan harga yang super discount dan kita pasang panjang, begitu pasar merecognize atau ada investor yang tertarik pada saham itu karena ada lonjakan daripada performa keuangan, misalnya labanya tiba-tiba naik menjadi 2 kali lipat dan lain sebagainya, atau ada merger dan acquisition, atau ada teknologi yang diciptakan dan lain sebagainya, itu bisa aja membuat para investor tertarik dan masuk ke saham ini sehingga sahamnya naik tajam, tapi itu tidak menjadi jaminan. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengetahui atau memilih saham-saham yang tidur tetapi kedepannya punya potensi gitu. Ya kita harap tentunya yang tidur itu harganya juga tergolong murah gitu. Nah itu kita akan menggunakan analisa fundamental dengan menggunakan polanya Benjamin Graham, yaitu bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung saham yang listed di bursa. Dan saat ini sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock, running di Android mobile. Sementara silahkan request link, kita kasih linknya nanti dan Anda akan mendapatkan display dari 830 saham yang listed di bursa, di mana Anda melihat perbedaan harga dan nilai wajarnya atau true value tertinggi dan terendah. Dan itu juga Anda bisa melihat ke belakang untuk periode-periode 2 tahun berikutnya, 2 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, yaitu 2021 dan 2020. Kalau sekarang udah 2023, berarti 3 tahun ke belakang ya bisa. Oke, itu untuk memperdalam ilmunya Benjamin Graham. Ada 2 buku e-book dalam bahasa Indonesia, summary dari buku-bukunya Benjamin Graham dan Philip Fisher, gurunya Warren Buffett. Silakan cari di gramedia.com, Google Playbook, dan Tokopedia. Oke, kita mulai aja. Kalau Easy Stock seperti ini, Anda klik 1 di sini, bendera Indonesia, Anda klik Turi Tunas Ridian, ini distributor mobil. Kalau lihat di sini harganya ini 1.560 dan itu harga tertinggi, nilai wajar tertingginya tuh 16.25. Jadi upside-nya cuma 4%, tetapi downside-nya bisa turun sebesar 20%. Nah, ini kita lihat lebih dalam lagi di panel berikutnya. Kita klik. Nah, di situ akan lihat laporan keuangan terakhir dan kita lihat financial ratio, return on equity-nya bagus. Dalam 9 bulan sudah mencapai 17,5. Profit margin masih di bawah standar 10%. Gross profit marginnya juga kecil. Dan ini kelihatan bahwa bisnis ini, emiten ini, beban biaya pokoknya tinggi. Beban langsungnya tinggi ini, direct cost-nya. Karena apa? Gross profit margin cuma 9% gitu. Iya kan? Oke. Ini sebetulnya kemahalan, kalau dia turun mungkin menarik ya. Terus kita lihat lagi BSWD, Bank of India. Nah, kalau di sini harga udah kemahalan nih. Itu nilai wajarnya cuma 650. Coba kita lihat lagi ke belakangnya. Kalau Desember kan masih, karena laporannya belum keluar yang kuartal keempat ya.
Jadi 2021 aja kita lihat berapa. Tetap kemahalan. Jadi ini harga ini terlalu dijagain terus gitu. Makanya nggak ada yang mau masuk. Loh, tetap kemahalan kan. Oke, kita lihat BSWD. Kita klik di sini. Volumenya cuma 1307. Volumenya 0 malah, volumenya 0. Coba kita lihat Roni kayak gimana. Roni itu malamnya negatif. Coba kita lihat ya, udah Q2 volumenya 0 dan rasio keuangannya ini juga, perusahaan ini sangat tidak efisien dalam melakukan operasionalnya, karena dengan gross profitnya 70% kok laba bersihnya cuma 3,5%. Artinya apa? Dia itu terlalu tinggi untuk biaya-biaya pegawai, mungkin biaya direksi, yang umumnya direksi itu owner juga gitu. Ini tidak good of CCG-nya, corporate good governance-nya parah nih di sini. Oke, kita lihat lagi saham apa lagi? ASPI. Waduh, ini kecil amat nih. Ini saham penny stock, ini tidak menarik. Saham penny stock. Ini juga sangat tidak efisien. Profit marginnya terlalu kecil, sedangkan gross marginnya lumayan, 28%. Ini terlalu tinggi lagi harganya. Terus berikutnya Fish. Kalau ini lihat volumenya, sebelah volumenya banyak nih ASPI nih. Ya mungkin dia naik turun ya. Fish. Ini juga kemahalan sekali, cuma 3.300 nilai wajarnya, closing price-nya udah 2 kalinya. Kita lihat ini gross marginnya cuma 6%, berarti direct cost-nya tinggi sekali ya. Ini bukan bisnis yang tepat. Kalau berbisnis ini kerja bakti aja ini gini. Oke. Setelah Fish, kita lihat HPI. Arta Prima. Nah, ini lumayan, ini bagus nih. API apa sih? Kita lihat dulu ya, saham API. Ini perusahaan apa nih? Engage Export Import Metal Item, Valve Fitting, ada related. Oke, dia trading alat-alat metal ya, barang-barang metal. Ini bagus nih sebetulnya. Upside-nya 8% sampai 27% kalau nggak salah tadi ya. Kita lihat rasio keuangannya, return on equity-nya ya kalau 9 bulan 5,5 ya, 12 bulan anggap dia sekitar 8%, masih di bawah standar. Profit margin ya mendekati standar ya. Profit margin mestinya bisa di angka 15 tuh, untuk dia lebih efisien di biaya operasional. Oke, APII. Kemudian kita lihat apa lagi ya, Harta ini kalau nggak salah saham keuangan ini, multi finance. Harta Vestama lah. Ini terlalu mahal nih harganya. Udah 2.450, coba lihat ininya ya, harganya Harta. Harta.
Waish, Arta pernah mencapai, coba ya, keluar nih. Dia pernah mencapai 3.000 malahan Arta. 3.000. 3.000 yang tertinggi nih Arta nih. Kayaknya sih Arta nggak, volumenya ya rendah sih, tapi nggak 1.000. Kalau ketinggian harganya tuh udah 3.000-an. Oke, kita lihat lagi GMTD. Gua Makassar, perusahaan properti hotel. Waduh, ketinggian nih harganya. Harga ketinggian. Coba kita lihat. Waduh, profit margin tipis sekali. Ini tinggi di biaya operasional nih. Debt equity di zona merah. Terus Pegun. Kita lihat Pegun. Waduh, ini tidak menarik ini. Kita lihat di sini dia free cash flow-nya negatif, padahal income-nya masuk, tapi ada biaya-biaya dan pendapatan lain yang dimasukkan, tapi dia bukan core business ya. Di sini untuk bisa dia menghindar pajak dengan menyembunyikan profitnya. Kalau ini kan dia sebetulnya menyembunyikan kerugian supaya di mata investor, ini kan perusahaan yang baru IPO ya kalau nggak salah di tahun lalu. Jadi untuk memperlihatkan di mata investor bahwa emiten ini bekerja dengan cukup baik sehingga tetap mencetak laba, tapi pada dasarnya di cash flow-nya dia tuh defisit gitu. Itu sebetulnya cuma trik untuk dia akan kepada investor, dia akan membuat tampilannya jadi lebih bagus. Investor tuh bisa bank, bisa investor publik, bisa seperti peminat obligasi atau peminat saham. Tetapi kalau dia itu menyembunyikan profit, memperkecil profit atau bahkan meniadakan sehingga rugi, itu umumnya menghindar pajak gitu. Oke, itu Pegun ya. Oke, Pegun. Habis itu Sure ini bisa apa ya? Saya mau lihat lagi nih. Saya nggak hafal semua soalnya nih. Sure ini sebetulnya apa sih Sure ini? Pegun dulu. Pegun tuh apa sebetulnya? Nggak ada. Pegun. Prediksi Gunatama. Palem CPO, dia punya CPO. Oke, CPO. Terus kemudian kita lihat lagi Sure itu apa? Super Energy. Oh, ini mining nih kayaknya nih. Oil and gas ya. Transportation services for mining. Transportation services Sure. Kita lihat Sure ya. Sure. Wah, nih nggak bisa dianalisa nih. Coba kita lihat ya Sure ya. Dia udah net loss. Habis itu net loss, working capital juga defisit. Kita lihat aja net current asset dibanding dengan net current asset nggak net loss dia, atau working capital masih surplus, tetapi dia akan negatif atau defisit di neracanya untuk jangka panjangnya. Dan dengan defisit ketemu defisit, akhirnya semuanya defisit, nggak akan kuat mengangkatnya. Oke, habis Sure kita apa lagi? MGLV ini perusahaan apa sih? MGLV
Panca Anugrah Wisesa, apa nih? Luxury household product as kitchen sanitary. Oke, ini barang-barang lux ya. MGLV, coba kita lihat MGLV. Wah, ini bagus ini. Biasanya perusahaan luxury ini untungnya tinggi. Coba kita lihat ya. Lumayan 11,3% di atas benchmark dia. Kondisinya untuk return on equity-nya juga 14% di dalam 9 bulan ya. Kalau dia apa? Kalau dia 12 bulan pasti lebih tinggi lagi di sini. Profit marginnya 11, oke lah gitu. Oke, MGLV kita lihat. Coba bener nggak sih MGLV di tahun-tahun sebelumnya? MGLV. Jadi baru bagus, harganya juga 202. MGLV tuh baru bagus itu MGLV nah baru bagus itu di kuartal ketiga 2022 tuh. Tapi minus dia, belum ada upside-nya nih, cuma nunggu turun lah. Ini harga udah 160, tuh. Nah ini harganya belum diupdate nih, 61. Coba kita lihat MGLV. Harganya 60, betul. Ini belum diupdate yang di sini. 700, berarti upside-nya gede nih, lumayan ini. MGLV barang luxury mungkin bagus nih. S-Fund. Tadi MGLV kurang dari 1000 volumenya. Peminatnya dikit. S-Fund. Finance ya, wah ini terlalu kecil nih, terlalu mahal, harga sahamnya udah over value, tuh, terlalu mahal, over value. Oke, para pemirsa, jadi memang tadi saham yang tidur, sorry ini kan artikelnya saham yang tidur, memang rata-rata mereka udah kebanyakan ketinggian, makanya tapi market tuh sepi sehingga buy overnya itu juga tidak produktif gitu. Oke, kalau orang mau jual karena kelamaan pegang tapi nggak naik-naik, dia mau jual belum tentu ada yang beli gitu karena volumenya sedikit. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.